Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabihi wa qurbihi. Amin ya rabbal alamin. Ya. Dars kita hari ini akan membahas tentang salah satu. Di sini musannif memasukkannya ke pembahasan ilmu bayan, ya, majaz akli. Yang akan kita bahas hari ini adalah majaz akli, ya. Definisinya, nama-namanya, beserta contoh-contoh, ya, dan qarinah-qarinahnya. Majaz akli itu mayoritas ulama bayan memasukkan majaz akli itu ke dalam pembahasan ilmu ma'ani. Ya, sebenarnya pembahasannya ilmu ma'ani. Kenapa? Karena majaz akli itu nanti dibahasnya bersama dengan hakikah, ya, al-hakikah al-aqliyah. Dan majaz al-aqli itu masuknya di ilmu ma'ani mayoritas, ya. Tapi Imam Sa'aduddin At-Tabtazani memasukkannya dalam ilmu bayan, ya. Imam Sa'aduddin At-Tabtazani, ya. Imam Sa'aduddin At-Tabtazani itu salah satu ulama besar, ya. Beliau punya dua kitab agung dalam ilmu balaghah, ya. Yang pertama namanya Mukhtasar Al-Ma'ani, yang kedua namanya Al-Mutawwal, ya. Jadi untuk kitab-kitab mutaakhirin, ya, rujukannya adalah dua kitab ini, dua kitab Imam Sa'aduddin At-Tabtazani ini, ya, Al-Mukhtasar Al-Ma'ani dan Al-Mutawwal, ya. Kita di S2 diktatnya itu, ya, Mukhtasar Al-Ma'ani dan Al-Mutawwal. Nah, itu Imam Sa'aduddin At-Tabtazani memasukkannya ke dalam ilmu ma'ani, ilmu bayan, ya. Yang lain memasukkannya di pembahasan ilmu ma'ani. Oke. Kemarin kita sudah membahas i'lam annal majaz, tapi belum masuk, ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya matanya adalah i'lam annal majaz imma an yakuna fil isnad, ya, halaman 44-nya. Imma an yakuna fil isnad wa imma an yakuna fil kalimah wa imma an yakuna fil murakkab. Ya, ini dia pengen membagi majaz, ya. Musannif pengen membagi majaz. Jadi majaz itu kadang dia terletak pada isnad, kadang dia terletak pada kalimat, kadang dia terletak pada murakkab. Ya, saya bagikan dulu sebelum kita masuk mendefinisikan masing-masing majaz fil murakkab apa. Ya. Ya, yang pertama fil isnad. Ya, fil kalimah. Kemudian al murakkab. Nah, yang fil kalimah, kalau alaqahnya musyabahah, namanya majaz atau isti'arah namanya, ya. Kalau alaqahnya musyabahah namanya isti'arah. Kalau alaqahnya ghairul musyabahah, ya, namanya adalah majaz mursal, ya. Majaz murakkab sama. Kalau alaqahnya musyabahah namanya adalah isti'arah tamtsiliyah, ya. Kalau di alaqahnya ghairu musyabahah namanya al-majaz al-murakkab, ya. Ini bagannya yang akan kita bahas. Ya. Majaz itu bisa terletak di isnad, letak majaznya di sini, di isnad, bisa letak majaznya pada sebuah kalimat atau sebuah kata, bisa letak majaznya itu pada sebuah susunan kalimat, ya. Oke, contoh majaz fil isnad itu contohnya kemarin anbata, ya, ar-rabi' al-baqla, ya. Ini letak majaznya di sini. Nih. Ini namanya isnad, yang ini nih. Mengisnadkan inbat kepada rabi', letaknya di sini. Dia bukan di susunan kalimat. Tapi kalau fil kalimah, ya, misalnya adalah ra'aitu asadan, ya, yarmi. Ini letak majaznya di sini, di nafsul kalimat asad. Ya, berarti apa? Letak majaznya fil kalimah, ya kan?
Kalau ini letak majasnya fil isnad karena dia bukan di kalimat, kalimatnya hakiki. Anbata hakiki, ar-rabi hakiki. Tapi yang majasnya di mana? Majasnya adalah ketika kita menyandarkan inbat kepada rabi. Ya, berarti majasnya terletak di isnad. Ya, nanti kita bahas panjang lebar bagaimana isnad. Kalau majas murakkab, ya, letak majasnya adalah di kalimat murakkabah. Ya. Contohnya misalnya araka tuqaddimu rijlan wa tuakhiru ukhra. Ya. Saya lihat kamu kadang memajukan kaki kemudian mundur. Ini apa namanya? Majas daripada orang ragu-ragu, ya. Ya. Kalau bahasa Indonesianya seperti air di atas daun talas. Ya. Jadi menerjemahkan bahasa Arab itu tidak mesti kita terjemahkan dengan kata-katanya, ya. Ketika ada sebuah peribahasa dalam bahasa Arab kemudian ada padanannya di Indonesia, maka kita menerjemahkannya adalah dengan menerjemahkan padanan peribahasanya, bukan per kata, ya. Itu dinaskan oleh Imam Abdul Qahir Al-Jurjani. Ketika kita menerjemahkan per kata, maka kita salah. Ya, peribahasa diterjemahkan dengan peribahasa, bukan peribahasa diterjemahkan dengan kata, ya. Walaupun nanti kadang peribahasa Arab itu dia punya latar belakang sebelumnya, latar belakang kejadian, ya. Nanti kita akan bahas itu, ya. Nah, majas itu ini yang akan kita bahas di majas. Ya, majas itu dia bisa terletak di isnad, dia bisa terletak di kalimat, dia bisa terletak di kalimat murakkabah, ya. Ketika dia sudah tersusun menjadi tarkib, ya. Ketika dia terletak di kalimat, kalau alaqahnya musyabahah maka namanya isti'arah, kalau alaqahnya ghairul musyabahah namanya majas mursal. Kalau yang di murakkab alaqahnya musyabahah namanya isti'arah tamtsiliyah. Kalau ghairul musyabahah namanya majas al-murakkab, ya. Itu pembahasan majas, ya. Silahkan tulis. Udah ya. Kita masuk ke pembahasan. Yang kita bahas hari ini tentang majas fil isnad. Saya berdiri aja ya, biar puas nulisnya. Capek duduk.
Oke. Yang kita bahas adalah al-majaz fil isnad atau majaz al-aqli. Ya. Sebelum kita masuk ke majaz aqli, kita harus tahu dulu isnad itu apa, ya. Kata syarih apa? Al-isnad huwa dammu kalimatin, ya enggak? Dammu kalimatin walau hukman, ya, ila ukhra ala wajhin yufid. Oke. Kita ambil kata-kata dhammu, ya. Dhammu kalimatin. Dhammu itu menunjukkan berarti ada dua kalimat, ya kan? Dhammu kalimatin berarti ada dua kalimat. Ya, misalnya apa? Misalnya Zaidun Amrun. Ini dhammu kalimatin, ya enggak? Ya, berarti kita menggabungkan dua kalimat, ya. Ada makna dhammu di sini. Zaidun Amrun, ya. Kemudian jaa Zaidun. Ini juga dhammun, ya kan? Kemudian gulamu Zaidin. Ini juga dhammun, ya. Kemudian ar-rajul al-alim, ya, ini juga dhammun, ya. Nah, ini semua masuk kata dhammun, ya, dhammu kalimatin, ya. Walau hukman nanti ngomongnya, ya, ila ukhra. Kemudian ala wajhin yufid, ya, dhammu kalimatin ila ukhra. Ini dhammu kalimati Zaidin ila ukhra, ila Amr. Dhammu jaa ila ukhra, ya. Dhammu ghulam ila ukhra, ya. Dhammu kalimati ghulam ila ukhra, ya. Dhammu kalimati rajul ila ukhra, ukhranya al-alim, ya. Berarti masuk dalam ta'rif semua ini. Kemudian kata beliau apa? Ala wajhin yufid, ya. Tapi dhamnya itu harus ini, harus memberikan faedah, ya. Dalam nahwu faedah itu ada dua, ya. Faedah itu ada yang mufid, faedah, ya, faedah itu ada yang tammah, ada yang, ya, ada yang naqisah, ya. Di sini ketika kita bilang Zaidun Amrun, berfaedah nggak? Ada nggak faedahnya? Ya, tidak ada faedahnya, ya. Berarti ini tidak masuk pembahasan kita, ya. Kemudian jaa Zaidun, ada nggak faedahnya? Ya, apa faedahnya? Faedahnya memberikan hukmu datang kepada Zaid, ya. Berarti dia masuk pembahasan kita, ya. Kemudian ghulamu Zaidin, dia berfaedah nggak? Berfaedah nggak? Ada yang menggeleng, ada yang menganggut. Gimana? Berfaedah nggak? Apa faedahnya? Apa? Faedahnya adalah ikhtisas, ya, mengkhususkan ghulam untuk Zaid, ya. Ketika kita bilang ghulam saja, itu boleh ghulam siapa saja. Tapi ketika kita bilang ghulamu Zaidin, berarti khusus buat Zaid, ya. Buku boleh buku siapa saja. Ketika kita bilang buku Talhah, ya, berarti cuma punya Talhah, berarti punya faedah ikhtisas, ya kan? Kemudian ini ar-rajulul alim, ada faedahnya enggak? Apa? Ya, sifat itu apa faedahnya? Ya, sifat itu sama, faedahnya juga taksis, ya. Membuat litaklili, mempersedikit, mempersempit makna rajul di sini. Tidak semua rajul yang dimaksud, tapi rajulul alim. Nah, yang ini faedahnya adalah tammah. Kemudian yang ini dan ini faedahnya adalah naqisah, ya. Biasanya makna isnad yang diinginkan, ya, biasanya dalam nahwu yang diinginkan adalah cuman yang faedah tammah, ya, di dalam nahwu, ya. Yang faedah tammah selain jaa Zaidun ada Zaidun qaimun misalnya, ya. Jumlah khabariyah dan jumlah fi'liyah, ya. Ini faedahnya tammah, ya. Dalam nahwu isnad itu yang diinginkan adalah ini, ya, kalau dalam nahwu. Tapi di sini dia berbeda, ya. Di sini yang naqisah juga dimasukkan. Nanti ada majaz. Majaz itu jatuhnya di kalimat naqisah, ya. Naharuhu sha'im misalnya, ya. Ya kan? Di kalimat naqisah. Ya, berarti apa? Berarti isnad di sini, yang dimaksud isnad di sini berbeda dengan isnad yang di nahwu. Yang di sini lebih umum, ya. Yang di nahwu cuman masuk kalimat tamah. Kalimat tamah itu yang yahsunu sukutul mutakallimu 'alaiha, ya.
Ketika mutakallim tidak perlu lagi menyampaikan kalam tambahan. Ya, misalnya kita bilang jaa. Orang menunggu nggak ada kalam selanjutnya? Kalau kita bilang jaa saja. Ya, berarti mereka menunggu kan? Berarti itu masih belum kalam tam. Ya. Maka ketika kita bilang jaa Zaidun, ya sudah, orang sudah paham. Ya, ketika orang paham berarti yahsunu sukutul mutakallim. Itu namanya memberikan faedah tammah. Nah, isnad yang dimaksud di sini adalah yang ini yang masuk, ya. Yang faedah tammah dan faedah naqisah. Ya, ini enggak masuk. Oke. Kemudian al-isnad dammu kalimatin walau hukman ila ukhra. Ya, ukhranya bisa kita bilang musnad ilaih, ya. Musnad ilaihi, ya. Walau hukman, ini apa maksudnya? Ya. Oke. Misalnya ada kalimat seperti ini. Ada hadis Rasulullah SAW, la ilaha illallah kanzun min kunuzil jannah. Ya. Ya. La ilaha illallah itu kanzun min kunuzil jannah. Ya. Ini khabar. Kanzunnya khabar. Ya, dan dia mufrad, ya kan? Bukan kalimat kan ini? Kanzun, satu lafaz, ya. Tapi la ilaha illallahnya adalah jumlah. La ilaha illallah jumlah kan? Ini jumlah. Ya. Salah satu khabar dan mubtada itu harus sama-sama. Ketika mubtadanya jumlah, khabarnya harus jumlah. Ya, ketika mubtadanya mufrad, khabarnya harus mufrad. Nah, di sini mubtadanya jumlah, khabarnya mufrad. Itu nggak boleh. Ya, dalam bahasa Arab itu nggak boleh. Harus sama. Ya. Tapi ini hadis Rasulullah. Ya, masa hadis Rasulullah salah, ya kan? Ya kan? Berarti apa? Berarti supaya yang seperti ini masuk, kita ambil kata-kata ini. Walau hukman, ya. Kadang ada jumlah, ya, jumlah, ada bahasa Indonesianya kalimat, ya, tapi dihukumi kata, ya, kalimat tapi dihukumi sebagai kata, ya. Contohnya adalah la ilaha illallah ini. La ilaha illallah ini jumlah, ya, tapi kita hukumi dia sebagai kalimat. Saya pakai bahasa Arab aja ya, soalnya kalimat dalam bahasa Arab itu beda dengan kalimat dalam bahasa Indonesia, ya. Ini dalam bahasa Arab la ilaha illallah ini jumlah, ya, tapi di sini dihukumi sebagai kalimah, ya. Maksudnya apa? La ilaha illallah itu adalah kalimatut tauhid, ya. Kalimatut tauhid. Yang diinginkan adalah kalimatut tauhid. Berarti dia boleh khabarnya karena dia udah jadi mufrad. Kalau kalimatut tauhid ini sudah mufrad hukumnya, ya. Mufrad yang lawannya jumlah, ya. Karena mufrad itu dia mempunyai 4 itlaqat, ya. Ada mufrad yang lawannya jumlah, ada mufrad yang lawannya jamak, ya. Jamak dan muannas, jamak dan musanna. Ada mufrad nanti yang lawannya syibhu jumlah. Ada mufrad yang lawannya ketika di bab dalam nahwu itu ada 4 bab. Ya, mufrad beda-beda itlaqatnya, ya. Salah satunya di sini. Di sini mufrad tapi yang diinginkan adalah lawan daripada jumlah, ya. La ilaha illallah ini kita hukumi hukum mufrad, ya. La ilaha illallah kalimatut tauhid. Ya, berarti apa? Kalimatut tauhid kanzun min kunuzil jannah. Maka sudah pas, ya, mubtadanya boleh, khabarnya boleh, ya. Itu namanya walau hukman, ya. Walau hukman itu ada jumlah tapi dihukumi sebagai kalimat, ya. Misalnya apa? Zaidun qama abuhu misalnya, ya. Zaidun qama abuhu. Ya. Ini bukan isnad kalimah ila kalimah, ya enggak? Bukan, kita tadi bilang apa? Dhammu kalimatin ila ukhra. Ini bukan dhammu kalimatin ila ukhra tapi dhammu jumlah, ya enggak? Qama abuhu ini jumlah, ya. Dhammu jumlah ila ukhra. Nah, berarti dia tidak termasuk dalam isnad kalau kita mengartikan seperti itu. Nah, tapi dimasukkan dengan kata-kata walau hukman, ya. Qama abuhu itu seperti hukum mufrad. Mufradnya apa? Tinggal diidhofahkan. Qaimu al-ab. Ya. Berarti dia bukan khabar. Apa namanya? Bukan jumlah lagi. Qaimul ab, dia bukan jumlah, ya. Maka dia dihukumi mufrad, ya. Dihukumi sebagai kalimat. Oke, sampai sini mafhum atau kecepatan? Banat gimana?
Ya, kalau ada yang ini kita ulang, santai aja. Ya, angkat tangan. Nah, ya. Apa? Damu, menggabungkan. Oke, walau hukman. Kita bilang isnad itu adalah dhammu kalimatin. Kita menggabungkan kalimat kepada kalimat yang lain. Ya, menggabungkan. Ya, contohnya misalnya menggabungkan jaa itu kalimat. Ya, kalimat bahasa Indonesia. Kalimat bahasa Arab. Ya, jaa itu kalimat. Saya jadi melompat. Ya, jaa itu kalimat. Kita isnadkan kepada Zaid. Zaidnya juga kalimat. Ya, berarti masuk dalam definisi, ya kan? Nah, tapi ada seperti misalnya Zaidun qaimul ab. Ini juga di sini ada isnad. Ya. Zaidun qaimul ab. Ya. Tapi apa? Qaimul ab, Zaidun qama abuhu. Ya. Qama abuhu itu jumlah, ya enggak? Qama abuhu, jumlah apa? Ya. Jumlah fi'liyah kalau fi'ilnya duluan, ya. Zaidun qama abuhu, itu jumlah fi'liyah, ya. Kemudian jumlahnya ini fi mahalli raf'in khabar daripada, ya. Nah, di sini kan qama abuhu itu jumlah, ya. Qama abuhu jumlah. Kalau kita bilang isnad itu menggabungkan kalimat kepada kalimat, maka yang ini tidak masuk dalam definisi isnad, ya, karena dia menggabungkan jumlah kepada kalimat, ya, menyandarkan jumlah kepada kalimat, ya. Tapi qama abuhu ini bisa kita takwil, ya, bisa kita takwil menjadi sebuah kalimat, kita ganti, ya. Qama abuhu itu bisa kita ganti. Kita ganti itu apa? Qama abuhu ini fi hukmil kalimah. Ya, fi hukmi itu bahasa Indonesianya apa? Fi hukmi itu sama kekuatannya dengan kekuatan satu kalimah, ya. Ya, setimbangan dengan timbangan kalimah, ya, walaupun dia jumlah tapi dia bisa ditimbang dengan timbangan kalimah, masuk gitu kan. Qama abuhu artinya adalah bisa kita takwilkan menjadi qaimul ab, maka dia jadi mufrad. Qaimul ab itu mufrad, ya. Ya, qaimul ab mufrad, ya. Sama kayak la ilaha illallah. La ilaha illallah itu jumlah, ya. Tapi kita bilang apa? La ilaha illallah itu dia sehukum dengan kalimah, ya. Karena orang bilang apa? La ilaha illallah itu kalimatut tauhid, ya kan? Berarti apa? La ilaha illallah ini dia jumlah tapi dihukumi kalimat, ya. Kita tidak melihat, ketika kita hukumi kalimat, kita tidak melihat lagi posisi dia posisi dia la ini apa? La nafiyah misalnya, ilahnya posisinya apa? Kita tidak melihat itu. Kita melihat satu kesatuan ini dihitung dijadikan satu, seperti satu kesatuan kalimat utuh gitu kan. Jadi kalimat. Ya udah, ketika dia jadi kalimat, maka dia ini namanya dhammu kalimatin walau hukman. Karena aslinya apa? Dia bukan dhammu kalimatin aslinya. Aslinya adalah dia dhammu jumlatin. Ya, dhammu jumlatin ila ukhra, ya. Tapi kita hukumi hukum kalimat. Nah, sedangkan yang lain banyak banyak jumlah itu yang tidak bisa dihukumi kalimat. Dihukumi sebagai kalimat banyak jumlah itu, ya. Misalnya apa? Misalnya jaa Zaidun kemudian wasafara amrun misalnya. Nah, safara amrun itu nggak bisa kita hukumi kita hukumi kalimah, dia jumlah baru, ya, jumlah yang tidak bisa dihukumi sebagai kalimat, ya. Itu berarti isnad itu dhammu kalimatin walau hukman, ya. Ila ukhranya di sini kita bilang ila ukhranya bisa ditambahin walau hukman juga. Kenapa? Karena kadang yang fi hukmil kalimah itu bisa mubtadanya, bisa khabarnya, bisa fi'ilnya, bisa fa'ilnya, ya kan? Kita menyandarkan yang pertama ini namanya musnad, ya. Yang kedua namanya musnad ilaih. Kadang yang fi hukmil kalimah itu di musnadnya, kadang yang fi hukmil kalimah itu di musnad ilaihnya. Berarti walau ila ukhranya di situ kita tambahi juga walau hukman. Ya, ukhranya boleh walau hukman juga. Ya. Oke, mafhum. Ya. Kalau udah kita lanjut ya. Ya, al-isnad dhammu kalimatin
ya menggabungkan sebuah kalimat ya, walau hukman, walaupun dia bukan kalimat asli tapi dihukumi sebagai hukum kalimat, ila ukhra, kepada musnad ilaih ya, kepada musnad ilaih atau kepada kalimat lain ya, yang kalimat lain itu kadang dia juga bukan kalimat asli tapi dihukumi sebagai kalimat ya, tapi dhammunya itu harus ala wajhin yufid ya, itu baru dinamakan dengan isnad ya. Kita beri contoh ya. Ya. Di sini jaa Zaidun ya. Jaa di sini posisinya sebagai musnad ya. Kemudian Zaidun sebagai musnad ilaih ya. Letak isnad itu di tengahnya ya. Yang menggabungkan antara jaa dengan Zaid itu isnad ya. Ya, tanpa adanya isnad kita tidak boleh memberi harakat pada jaa, memberi harakat pada Zaidun, nggak boleh. Ya, ketika misalnya dia berdiri sendiri, jaa itu dibaca jaa, Zaidun dibaca Zaid dengan sukun ujungnya. Nah, ketika kita tambahkan ini, harus ada alasan menambahkan kenapa dia ditambahkan dengan dhammah. Ya, alasannya itu adalah isnad ini ketika dia disandarkan. Kenapa? Karena yang membuat Zaidun rafa itu adalah amil ja'anya ini ya. Itu yang ini menunjukkan adanya ikatan antara Zaid dengan ja'a. Nah, ikatan itu dinamakan isnad ini ya. Kalau di jumlah fi'liyah yang jadi musnad adalah fi'il, yang jadi musnad ilaih adalah fa'il ya. Kalau di jumlah ismiyah Zaidun qaimun ya. Musnad ilaihnya duluan. Ya, Zaidnya musnad ilaih, qaimnya adalah musnad. Ya, isnadnya di tengah sini. Ya. Ya, di balaghah lebih masyhurnya musnad dan musnad ilaih. Di nahwu masyhurnya mubtada dan khabar di sini. Ya, di sini fi'il dan fa'il. Penamaan lainnya apa? Penamaan lainnya sebenarnya di dalam nahwu digunakan juga itu musnad dan musnad ilaih, tapi lebih masyhur ketika ini penggunaannya fi'il dan fa'il atau mubtada dan khabar. Tapi di balaghah yang digunakan ini, bahkan ini nanti jadi bab, ya bab khusus di ilmu ma'ani. Ada bab tentang isnad khabari, berarti membicarakan yang di tengahnya ini aja. Ada bab tentang musnad ilaih, ya membahas tentang musnad ilaihnya aja. Ya, mereka bukan menggunakan khabar karena musnad ilaih ini lebih umum daripada khabar. Musnad ilaih bisa dimasuki fa'il, bisa dimasuki mubtada, ya. Gitu. Dalam mantik nanti beda lagi. Dalam mantik nanti namanya mahmul sama maudhu. Yang pertama maudhu, ini mahmul. Ya. Masing-masing punya istilah yang lebih masyhur. Ya, tapi semuanya menggunakan ini sebenarnya, musnad dan musnad ilaih. Ya. Oke, mafhum sampai sini? Binian? Ya, lanjut ya. Lakian nggak, Pak? Senyum tuh. Gimana? Ya. Nah, kita tadi bahas apa? Kita pengen membahas majas itu letaknya di isnad, ya. Kalau seperti ini, ketika kita bilang jaa Zaidun, ya, ternyata yang datang itu memang benar-benar Zaid, ya. Berarti apa? Berarti isnadnya itu beneran, ya enggak? Berarti isnadnya beneran, berarti namanya adalah hakikah, ya. Kalau isnadnya beneran berarti namanya adalah hakikah. Ketika kita bilang Zaidun qaimun, ya, yang disifati dengan berdiri memang benar-benar Zaid, maka berarti isnadnya juga isnad hakikah. Nah, posisi isnad itu di situ, ya. Ya, isnad itu nanti bisa isnad hakiki, bisa isnad majazi, ya. Berarti sebelum masuk ke isnad majazi, kita akan definisikan dulu apa itu isnad hakiki. Azan nggak? Oke, sebelum masuk majas kita harus tahu hakikah dulu, ya. Al-haqiqah al-aqliyah.
Nah, hakikah akliyah itu apa? Hiya isnad nih bahasanya. Isnadu fi'lin au ma fi maknahu ya ila ma huwa lahu ya. Ini al haqiqah al aqliyah ya. Isnadu fi'lin au ma fi maknahu ila ma huwa lahu. Oke, hakikah akliyah itu adalah isnadu fi'lin ya au ma fi maknahu ila ma huwa lahu ya. Kita tadi sudah paham isnad, sudah ada definisinya tadi ini. Isnad tadi damu kalimatin ila ukhra, damu kalimatin walau hukman ila ukhra ala wajhin yufid. Ya, itu isnad. Nih. Bahasa sederhananya menyandarkan kalimat kepada kalimat yang lain, tapi proses penyandarannya itu memberikan sebuah faidah ya. Isnadu fi'lin au ma fi ma'nahu ila ma huwa lahu. Apa? Kalau ghairi nanti majaz. Ya, ini hakikah. Isnadu fi'lin au ma fi ma'nahu ila ma huwa lahu. Ya. Oke. Ketika kita bilang ya, hadara Muhammadun. Kemudian mata Amrun. Ya. Ini fi'ilnya yang mana? Di sini hadara Muhammadun mana fi'ilnya? Hadara. Mata Amrun. Ini, yakin enggak ini fi'il? Fa'ilnya mana? Fa'ilnya Amr. Berarti apa? Amr mematikan diri. Gimana? Gimana? Amr mati. Gimana? Gimana? Fa'ilnya yang mana? Ya, ketika orang mati itu filenya yang mana? Ya, mati, filenya yang mana? Berarti kalau dia filenya berarti dia mematikan diri gitu. Saya pengen mati dulu. Filenya Tuhan. Apa? Tuhan. Ya. Kalau hadara Muhammadun, yang hadir Muhammad, ya. Benar, kita bisa bilang Muhammad itu sebagai fa'il, ya. Tapi kalau mata Amrun, ya. Atau ihmarra wajhun misalnya, ya. Gimana? Mata Amrun gimana? Siapa fa'ilnya? Ya. Oke. Ya, fi'il itu ada dua. Ya. Ada fi'il yang sadara minhu. Ya, ini penting ya. Sadara minhu, ada yang qama bihi. Ya, qama bihi. Ya, fi'il itu ada yang fi'il yang sadara minal fa'il, ada yang qama bil fa'il. Ya, ya, fi'il itu ada yang sadara minal fa'il, ya, seperti memukul misalnya, daraba, itu benar-benar sadara ya, bahkan ada bekasnya gitu kan, sadara minal fa'il. Tapi kalau mata itu dia fi'il tapi dia qama bihi, ai qama al maut ya fil amr ya. Ya, itu dinamakan fa'il secara bahasa Arab ya.
Beda pembahasan. Beda jihah. Ya. Misalnya ada lagi kata-kata lam af'al. Ya, ini apa? Lam af'al. Lam af'al syai'an, orang. Mana fi'ilnya? Ada nggak fi'ilnya? Lam af'al syai'an. Mana fi'ilnya? Apa? Semuanya, makna dan teks sekalian. Oke, kita bilang lam ini apa posisinya? Ya, huruf nafi. Kemudian af'al apa? Fi'il. Ya, tapi dia bilang lam af'al. Oke, nah berarti kita harus bedakan apa? Harus bedakan fi'il secara lugawi dengan fi'il secara istilahi. Ya, fi'il secara lugawi itu perbuatan kita, ya, bergerak dan lain sebagainya secara lugawi. Tapi secara istilahi fi'il itu adalah lafaz ini. Ya, lafaz ini fi'il. Ya, makanya ada kata-kata lam af'al itu kita bilang fi'il, mata kita bilang fi'il. Tapi kalau secara pekerjaan mata itu bukan fi'il seseorang, ya kan? Nah, tapi dia fi'il yang qama bisyakhsin, ya. Oke, sampai sini. Ya. Apa? Bedanya fi'il istilahi dengan fi'il lugawi. Ya, fi'il secara bahasa itu perbuatan kita sehari-hari. Yang qama bihi. Ya, yang qama bihi itu fi'ilnya bukan keluar dari seorang fa'il. Ya, bukan dia yang menciptakan, bukan dia yang melakukan, ya, tapi justru sesuatu itu yang meliputi dia, ya. Sesuatu yang meliputi. Misalnya mati. Mati itu kan bukan kita yang menciptakan, ya, saya pengen mati atau nanti aja mati, bukan kan? Tapi matinya yang meliputi kita, ya. Qama bihil maut, ya. Banyak contoh-contohnya. Nama misalnya, ya. Tapi nama bisa nggak kita kerjakan? Nggak bisa. Banyak orang yang pengen tidur tapi nggak bisa tidur. Ya nggak? Apa? Abdel, cinta kata apa? Fi'il apa fa'il apa maf'ul? Cinta itu fi'il yang sadara anhu atau sadara apa qama bihi? Yakin? Sadara pembelinya dari sudur. Ya. Ininya dari sudur. Ya. Tergantung pengalaman masing-masing. Nah, udah ya. Oke, kita kembali ke hakikah akliyah. Hakikah akliyah itu isnadu fi'lin, ya, kita menyandarkan sebuah fi'il. Ya, fi'ilnya entah fi'il yang sadara minhu atau qama bihi, ya. Au ma fi maknahu, atau yang semakna dengan fi'il. Ya. Ada yang semakna dengan fi'il, ya. Ila ma huwa lahu, ya. Ila maknya syai'in, ya. Ya. Isnadu fi'lin au ma fi maknahu, ai au fi makna ma fi makna fi'il, ya. Kita menyandarkan fi'il atau yang semakna dengan fi'il. Saya sebutkan aja di sini. Yang semakna dengan fi'il itu masdar, ya. Kemudian isim fa'il, isim maf'ul, ya. Sifat musabahah, ya. Kemudian zarab bisa. Kemudian al-jar wal majrur. Ya. Isim tafdil.
Ya. Oke, udah ya. Ya, ketika kita musannif mendefinisikan al-haqiqah al-aqliyah itu isnadu fi'lin, ketinggalan alif namanya. Isnadul fi'li. Ya, isnadul fi'li au ma fi ma'nahu ila ma huwa lahu. Nah, ketika beliau bilang isnadul fi'li, ya. Berarti apa? Berarti isnadul ismi, ya, isim itu tidak masuk dalam pembahasan hakikah al-aqliyah menurut musannif. Ya, berarti apa? Berarti hakikah aqliyah itu cuma terjadi di jumlah fi'liyah. Ya. Di al-jumlah al-fi'liyah. Ya, jumlah khabariyah dia tidak masuk dalam pembahasan hakikah aqliyah. Ya, ini menurut musannif ya. Kita ambil satu mazhab aja soalnya, ya. Meskipun nanti kalau kalian jumpa di kitab-kitab lain ada majas itu yang terletak di jumlah khabariyah, ya. Tapi kita di sini karena kita mubtadi, kita belajarnya cukup di jumlah fi'liyahnya saja, ya. Isnadul fi'li au ma fi ma'nal fi'li, ya. Ila ma huwa lahu. Ila ma-nya syai'un, syai'unnya itu musnad ilaih. Ya, huwa lahu. Lahunya adalah syai'unnya fi'il, ya. Huwa ay dzalikal fi'il, lahu ya. Lidzalika syai', kembali ke ma. Lahunya kembali ke ma, ya. Pusing ya? Ya. Oke, kita pelan-pelan. Isnadul fi'li, kita menyandarkan sebuah fi'il atau yang semakna dengan fi'il, ya, kepada sesuatu, ya. Kita menyandarkan sebuah fi'il nih, misalnya ja'a, ya. Kita menyandarkan sebuah fi'il, fi'ilnya ja'a kepada sesuatu, ya. Sesuatunya kita anggap Zaid, ya, ya. Huwa, ya. Huwa lahu, lahu ay lidzalika syai'. Huwa fi'ilnya itu, ya.
isnadul fi'li, kita menyandarkan fi'il, atau yang semakna dengan fi'il, ila ma, kita menyandarkan ja'a, ja'anya fi'il, kepada Zaid, Zaidnya itu ma atau musnad ilaih, huwanya itu fi'il, ya. Yang fi'il itu lidzalika syai', fi'il itu untuk Zaid ini. Gimana, bingung nggak? Ya. Isnadul fi'li, kita menyandarkan sebuah fi'il. Ya, di sini contoh fi'ilnya adalah ja'a. Kita menyandarkan ja'a. Ya, ila ma. Ma-nya adalah musnad ilaih. Ya, ila ma, kepada ma, musnad ilaih. Kita taruh musnad ilaihnya adalah Zaid. Kita menyandarkan ja'a kepada Zaid. Kemudian huwanya itu fi'il. Huwa ai dzalikal fi'il. Fi'il ini lahu, memang untuk Zaid. Ya, di sini yang ja'a untuk siapa ja'anya? Untuk Zaid, ya kan? Nah, itu namanya hakikah akliyah. Ya, mafhum enggak? Ya. Isnadul fi'li au ma fi ma'nahu ila ma ila syai'in ila musnadin ilaihi huwa, yang fi'il ini lahu lidzalika syai'ai lahu li Zaid. Ya, fi'ilnya itu memang li Zaid. Maksudnya fi'ilnya li Zaid itu apa? Ya. Fi'il itu kadang ada dia yang mabni lil fa'il, ada yang mabni lil maf'ul. Kalau fi'ilnya mabni lil fa'il, maka musnad ilaihnya harus mabni lil fa'il, ya, atau dia posisinya fa'il di sini. Ya, kalau dia yang mabni lil maf'ul, maka fa'ilnya harus mabni lil maf'ul. Ya, gini. Ya. Fi'il kalau dia mabni lil ma'lum, maka fa'ilnya juga yang maklum, ya. Kalau fi'ilnya yang al-mabni lil majhul, maka juga fa'ilnya adalah al-mabni lil majhul. Posisinya sama, ya. Yang pertama, ya, ja'a Zaidun yang di atas, yang di bawah duriba atau ji'a, ya. Ya, duriba sama Zaidun. Tapi yang di bawah ini asal katanya adalah daraba Amrun Zaidan, ya kan? Ya. Nah, ini hakikah. Ini hakikah, ya. Ini kan aslinya maf'ul bihi kan? Ini aslinya maf'ul bihi, kemudian karena fa'ilnya kita tidak sebutkan, maka dia jadi naibul fa'il. Berarti apa? Kalau dia fi'ilnya mabni lil fa'il, mabni lil ma'lum, maka fa'ilnya harus maklum, ya. Kalau dia fi'ilnya mabni lil majhul, maka fa'ilnya juga harus, ya, yang jadi maf'ul bihi, bukan yang jadi fa'il aslinya, ya. Kalau kita sandarkan duriba ini kepada fi'il hakikinya, maka jadinya majaz. Karena duriba itu harus disandarkan kepada maf'ul, ya. Yang mabni lil majhul itu harus disandarkan kepada yang aslinya dia adalah maf'ul, bukan fa'il. Tapi kalau yang mabni lil ma'lum, dia harus disandarkan kepada fa'il asli, ya. Berarti apa? Ketika kita menyandarkan fi'il yang mabni lil ma'lum kepada fa'il aslinya, maka itu hakikah. Ketika kita menyandarkan fi'il yang mabni lil majhul kepada yang awalnya maf'ul bihi, berarti dia hakikah, ya. Tapi ketika kita menyandarkan ini kepada yang selainnya, ya, kalau yang fa'il kita sandarkan kepada maf'ul, yang fa'il kita sandarkan kepada zaman, yang fa'il kita sandarkan kepada makan, itu nanti jatuhnya adalah majaz, ya. Hakikah itu cuma dua. Kalau dia mabni lil fa'il, disandarkan kepada fa'il hakiki. Kalau dia mabni lil majhul, disandarkan kepada yang awalnya posisinya sebagai maf'ul bihi, ya. Mafhum? Ya. Ya, al-haqiqah al-aqliyah isnadul fi'li au ma fi ma'nahu ila ma huwa lahu. Ya, kita membicarakan ma fi ma'nal fi'il. Ya. Ya. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Banat? Kalau nggak ada pertanyaan berarti mafhum, ya. Ya. Oke, Banin kayak Pak, ya. Boleh minta misalkan tadi film mabni lil majhul itu kan kalau disandarkan kepada selain maf'ul dia menjadi majaz, buat minta misal. Disandarkan kepada selain maf'ul? Ya, dia jadi
dia jadi majas. Nanti itu pembahasan kita sepanjang setelah ini. Ya, pembahasan tentang majas akli itu di situ. Sabar. Ya. Oke. Karena apa? Karena pembahasan tentang majas akli itu berkaitan dengan erat dengan hakikah. Kalau kita tidak tahu hakikah akliyah, susah membedakan mana yang hakikah, mana yang majas. Ya, pokoknya supaya kita tahu majas itu yang selain hakikah. Hakikah cuma dua. Majas akli nanti mula basatnya banyak. Ya, disandarkannya banyak. Ya, ada kepada makan, kepada zaman, ya, kepada isim maf'ul dan lain sebagainya. Ya. Oke, kita bahas makna fi'il. Apa yang dimaksud dengan makna fi'il di situ? Ya, setiap fi'il itu dia pasti mempunyai, ya, fi'il itu ada dua. Yang pertama hadas, yang kedua zaman. Ya, setiap fi'il pasti ada ini. Ya, kalian mau ngapain pasti ada dua ini. Ya enggak? Ada kejadiannya, kemudian ada waktunya. Ya enggak? Setiap fi'il daraba misalnya. Ya, contohnya fi'il daraba. Ya, berarti ada hadasnya yaitu ad-darb, ya, darbun, dan zamannya. Zamannya di sini madhi. Ya. Ya. Kemudian kataba. Kataba. Ada fiilnya atau yaktub. Ada fiilnya yaitu apa? Ya, kitabah. Kemudian ada zamannya yaitu al-mudhari'. Setiap fiil bisa kita ambil dari sini, ya. Nah, misalnya apa? Misalnya kadang para ulama itu menggunakan kata fiil tapi yang diinginkan zamannya saja. Kadang menggunakan kata fiil tapi yang diinginkan hadasnya saja. Itu juga termasuk majas, ya. Tapi nanti masuknya majas mursal. Ya. Belum pembahasan kita sekarang. Ya. Setiap fiil itu pasti mempunyai dua makna ini. Kalau ketika kita menginginkan fiil tapi maknanya setengah aja, itu majas, ya. Harus dua ini ada. Oke, kita dari sini hadas dari fi'il daraba, ada hadas darbun, ya. Kemudian ada kita ambil fi'il madhi, ya, az-zaman al-madhi, ya. Dari mana kita ambil hadas darbun ini? Dari mana? Kita ngambil hadas darbun ini dari kalimat darabanya ini, ya, susunan kalimat daraba, ya. Fi'il madhinya dari mana kita ambil? Datangnya fi'il madhi dari mana? Ya. Ya, bukan dari kalimat darabanya, bukan dari huruf darabanya. Kalau ini tadi, ini harus dibedakan ya. Hadas ini kita ambil dari dari kalimat daraba, dari kata-katanya. Daraba. Ya, kita ambil darbun. Ya. Fi'il madhi kita ngambilnya bukan dari kalimat daraba, bukan dari situ. Tapi kita ambilnya dari hay'ah. Dari wazan lah bahasa Indonesianya, ya. Bahasa Arabnya biasanya hay'ah. Dari wazan fa'ala. Itu kita ambil fi'il madhinya dari situ, ya. Kenapa kita ambil fi'il madhinya dari situ? Buktinya nanti ketika dia berubah wazannya jadi yadribu, ininya tetap, ya, darbunnya tetap ada, tapi fi'ilnya berubah jadi fi'il mudhari. Kenapa berubah fi'il mudhari? Karena hay'ahnya berubah, ya. Mafhum sampai sini? Ya, mengambil hadas dan mengambil zaman, ya. Zaman diambil dari hay'ah, hadas diambil dari jauhar kalimat, inti kata, inti huruf, ya. Ketika katanya berubah, yaktubu, maka hadasnya berubah, tapi zamannya enggak. Ketika kita bilang kataba, zamannya enggak berubah, ya kan? Kataba misalnya, bukan yaktubu, ya. Kataba misalnya, zaman madinya tetap ada. Dari mana kita dapat zaman madi? Bukan dari kalimat daraba yang di sini, tapi dari hay'ah kataba, ya kan? Nah, kitabahnya kita dapat dari hurufnya, ya. Makanya dia bilang apa? Dia bilang, nanti Syarih bilang, hadas itu diambil dari jauharul labzi. Ya. Sedangkan zaman itu diambil dari hay'ah, ya. Dari keadaan kalimat. Keadaan kalimat itu bisa berubah-ubah, ya. Daraba, yadribu, darban, ya. Tapi kalau jauhar, ya, asas kalimatnya itu tetap tidak berubah, ya.
Apa Del? Ya. Sebelumnya ilama walahu, kalau ja'a zaidun berarti ja'anya mustaqilain. Apa? Ja'a zaidun berarti ja'anya mustaqilain atau balik. Tetap kita menyandar ja'a zaidun, tetap yang musnad ilaih adalah zaid. Ya. Kita menyandarkan berarti apa? Fi'ilnya kan zaid, apa? Ja'a. Ya. Ja'anya musnad, zaidunnya musnad ilaih. Ya, maknya zaidun. Lahunya kembali ke zaid lagi, hu-nya kembali ke ini. Hu-nya kembali ke ma. Huwanya yang fi'il. Huwa ay fi'il, lahu li zaid. Apa? Ini mazhabnya Khatib. Al-Khatib Asy-Syarbini. Al-Khatib Al-Khatib Al-Qazwini, bukan Asy-Syarbini. Al-Khatib Al-Qazwini. Asy-Syarbini itu ini faqih. Ya. Al-Qazwini, ya, yang punya kitab namanya Talkhisul Miftah, ya. Jadi setelah Syekh Khatib Asy-Syarbini itu Khatib Al-Qazwini, ya, itu semua balaghah menyarah kitab beliau, ya. Talkhisul Miftah sama Al-Idah kitab beliau. Ada Kena jajar. Ya, lanjut ya. Oke, jadi di dalam fi'il itu pasti ada hadas, pasti ada zaman, ya. Kemudian hadas itu ditunjukkan dari jauhar kalimat, ya, huruf kalimat, dan zaman diambil dari hay'ah atau wazan kalimat, ya. Nah, sesuatu yang diambil dari hurufnya itu aslun, ya enggak? Dia tidak berubah kecuali hurufnya berubah, ya. Sedangkan yang diambil dari hay'ah itu far'un, karena dia mendatang, bisa berubah, ya. Kalau fi'il mudhari hay'ahnya berubah, maka zamannya berubah. Nah, itu far'un. Ini aslunnya ini. Nah, kemudian ketika kita bilang au ma fi makna al-fi'il, nah, yang diinginkan di makna fi'il itu apa? Bukan kita mengambil makna fi'il semuanya, ya. Ketika hadasnya diinginkan, zamannya diinginkan, bukan. Tapi au ma fi makna al-fi'il, kesamaannya yang ini nih, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, dan semuanya ini dengan fi'il, di mana kesamaannya? Cuman di sini. Ya. Ya, kesamaannya cuman sama-sama mengandung hadas. Ya, sama-sama ada hadasnya. Ya. Karena hadas itu aslun daripada fi'il, jauhar daripada fi'il, maka disamakannya dari segi itu. Ya, ketika sebuah kalimat mengandung hadas, maka dia diserupakan dengan fi'il. Ya, dan dia kadang beramal amal fi'il. Ya. Contohnya adalah masdar misalnya. Ya. Masdar itu apa? Masdar itu hadas nafsuhu. Berarti apa? Berarti dia fi ma'nal fi'il enggak? Ya, berarti dia fi ma'nal fi'il karena ada hadasnya. Ya enggak? Karena ada hadasnya. Pokoknya semua yang ada hadasnya maka dia fi ma'nal fi'il. Ya, isim fa'il misalnya. Isim fa'il itu ada zat. Ya, misalnya contohnya qaim misalnya. Ini isim fa'il kan? Qaimun, ya. Di dalam qaim ini ada dua hal. Ya, ada zatun, ya, orangnya. Kemudian ada sifatnya yaitu qiyam. Ya. Qiyam ini hadas bukan? Ya, hadas berarti dia semakna dengan fi'il.
Ya. Isim maf'ul sama, ada zat dan ada sifatnya. Ya, isim maf'ul sama. Sifat musyabbahah. Ya. Sifat musyabbahah misalnya contohnya Hasan misalnya. Hasanun itu sifat musyabbahah. Ya. Di dalam hasanun itu ada zat sama dan ada masdarnya yaitu husun, ya husnun. Nah, ini juga semakna dengan semakna dengan fiil. Ya, isim tafdil sama. Misalnya apa? Zaidun afdal. Ya, misalnya afdalu minka, ya. Di dalam kata afdal pasti ada makna fadlun, ya enggak? Pasti ada fadlunnya, berarti dia semakna dengan fiil. Nah, kalau zarfiyah dengan jar di mana makna fiilnya? Zarab contohnya apa? Ya, amama, fauqa misalnya. Di mana makna fiilnya? Ya. Ya. Nih misalnya contoh zarab. Endaka Zaidun, ya. Endaka Zaidun. Di mana makna fi'ilnya? Ada nggak makna fi'il? Endaka Zaidun. Ada makna fi'ilnya? Ada nggak? Di mana? Ya. Atau Zaidun fil bait, ya. Ini jar dan majrur. Ya. Makna fi'ilnya di mana? Makna fi'ilnya nanti di muta'allaqnya, ya. Zaidun indaka, itu indak ini seperti bermakna istaqarra. Ya. Ya. Atau kana, ya, ada. Ya, Zaidun indaka maknanya istaqarra. Zaidun fil bait maknanya istaqarra, mustaqirrun, ya. Nah, istaqarra itu makna fi'il bukan? Ya, fi'il dia kan, berarti dia semakna dengan fi'il, ya kan? Indaka, ya. Zaidun indaka, ay Zaidun mustaqirrun indaka. Ya, dia ada di samping kamu. Ya. Oke, nah itu semua adalah makna daripada fi'il, ya. Kalau ketemu masdar disandarkan kepada sesuatu misalnya, maka kalian harus perhatikan, benar nggak masdarnya itu disandarkannya kepada huwalahu atau bukan. Ya, kalau kepada huwalahu nanti dia hakikah, kalau bukan dia majas. Ya. Ya, sorry. Isim tafdil hasuna, ya. Isim tafdil tuh hasanun misalnya. Ya, hasanun itu isim tafdil. Isim tafdil. Isim tafdil afdal, ya. Afdalu, ya. Berarti apa? Zaidun afdalu, ya. Minka misalnya. Ya. Berarti apa? Berarti di zaidnya sini ada fadlun. Di sini ada fadlun, ya kan? Tapi apa? Di zaid ini ada ziyadatul fadl, ya enggak?
Berarti apa dari kata afdal? Ini ada fadlun, ada fadlun, ada fadlun. Fadlun itu apa? Masdar. Fi'ilnya adalah fadula. Berarti dia hadas kan? Berarti semakna masdar yang semakna dengan fi'il. Sifat musyabah. Sifat musyabahah hasuna, ya hasanun. Ya hasanun sama. Dalam hasanun itu ada hasuna, ada fi'ilnya. Ya. Misalnya indaka zaidun itu kan istaqarra zaidun. Atau kainun. Misalkan laisa indak Apa? Laisa indaka zaidun. Tetap. itu tetap istiqarah hukum istilahi. Ya, tetap. Apa? Sedangkan zaid itu ada istaqarra di situ. Tetap ini ya. Kita melihatnya dari segi apa namanya istilahi, bukan dari segi keadaannya. Ya. Menafikan keberadaan Zaidun. Ya. Sifat musyabah tadi itu Hasan Huslun lawan apa? Zat. Oke, sampai sini definisi hakikah akliyah udah paham? Ya, kita udah ambil perkata, isnadnya apa, fi'ilnya apa, makna fi'il apa, ila ma huwa lahunya udah, ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum masuk ke majaznya. Ada pertanyaan, Binian? Ya. Kalau diam berarti lanjut. Gimana? Ya. Oke, kita masuk ke majaznya. Ya, al-majaz al-aqli itu sama isnadul fi'li au ma fi ma'nahu ila tambah ghairi ma huwa lahu. Itu aja bedanya. Ya. Ya, berarti apa? Kita tinggal jelaskan ghairnya aja kan? Ya, kita tinggal jelaskan ghairnya aja. Ya. Oke, ada fi'il. Setelah fi'il biasanya apa? Fa'il. Setelah fa'il ya, maf'ul, zaman ya, atau makan dan lain sebagainya misalnya. Nah, ini contohnya aja. Ya. Nih, fi'il kalau dia mabni lil ma'lum ya atau mabni lil majhul, ya kan? Fi'il ada dua. Oke, Binian lihat enggak? Ya. Fi'il ada fa'il, ada maf'ul, ada zaman, ada makan, ya. Nanti syarat dan lain sebagainya banyak ya tambahannya. Ya. Ini fi'il. Ada fi'il. Ya, kalau dia mabni lil ma'lum, fi'il ini kita sandarkan kepada fa'il. Itu namanya hakikah, ya. Kalau dia fi'ilnya mabni lil majhul, kita sandarkan kepada maf'ul, itu namanya
hakikah ya, karena kita menyandarkannya ila ma huwa lahu ya. Tapi ada fi'il kita nyandarkannya bukan kepada fa'il tapi kepada zamannya. Ya. Itu namanya majaz ya. Ada fi'il entah itu ma'lum atau majhul kita menyandarkannya kepada makan ya atau sabab misalnya. Ya, itu majaz. Nah, kelihatan kan bedanya? Ya, yang ke atas panahnya. Jadi besok kalau jelaskan itu aja. Yang ke atas panahnya itu hakikah, yang ke bawah panahnya itu majaz. Ya. Ya. Ada pertanyaan? Apa? Madet, madet. Ada. Bujuran. Apa kafir? Sini. Ya, madet. Niat ya Allah. Oke. Ada 3 contoh. Ya. Yang pertama, syafat tabibu al-maridah. Yang kedua, qara'a Muhammadun al-kitab. Yang ketiga, ja'a Zaidun. Ya. Di sini kita menyandarkan syafa kepada tabib. Ya, ada isnad di sini kan? Ada isnad. Isnadnya hakiki apa majazi? Ya. Ya, bagi orang muslim ini isnadnya majazi. Kenapa majazi? Karena syifa ini hakuhu an yusnad ilallah, ya kan? Berarti dia kan tadi apa? Fi'il itu dia menjadi hakikah ketika disandarkan kepada fa'ilnya. Ya. Fa'il dari syifa siapa? Yang menyembuhkan. Ya, Allah kan? Nah, di sini bukan disandarkan kepada Allah, tapi disandarkan kepada tabib. Sedangkan tabib bukan fa'il daripada syafa. Fa'il secara apa di sini? Ya, secara lugawi. Ya. Walaupun dia fa'il secara istilahi, ya.
Ya, harus bisa bedakan ya fa'il lughawi dan fa'il istilahi. Ya. Tabib di sini posisinya apa? Dia posisinya adalah sabab. Ya. Kita menyandarkan sifa kepada sebabnya, bukan menyandarkannya kepada fa'il yang hakiki. Ya, berarti dia majas. Oke. Kemudian di bawah, ya. Qara'a Muhammadun al-kitaba. Ya. Majas apa hakikah? Majas apa hakikah? Ya. Oke, yang membuat Muhammad membaca itu siapa? Yang menggerakkan perbuatan Muhammad siapa? Gimana Binian? Majas apa hakikah? Tergantung siap kalimatnya. Kita mau kayak jadi. Tidak bisa. Ada kemungkinan ada orang lain di luar. Ya. Majas apa hakikah? Qara'a Muhammadun al-kitab. Bi qaulani. Ya. Ya, di sini kita harus bedakan lagi. Ya, kita harus bedakan fiil itu ada yang namanya al-ijad dan al-khalq. Al-khalq, al-ijad wal khalq. Ya, yang menciptakan. Kemudian ada yang sadara minhu tadi, qama bihi. Ya, sadara minhu qama bihi, kemudian ditambah al-ittisaf. Ya. Ya. Di sini fiil dengan makna al-ijad wal khalq, ya, makna menciptakan, itu semuanya dikembalikan kepada Allah, ya. Ketika kita bilang qara'a Muhammadun, yang membuat Muhammad membaca, fiilnya siapa? Allah, ya. Itu mazhab Asy'ari, ya. Siapa tabibu? Allah, ya. Ja'a Muhammadun, siapa yang menjalankan? Allah, ya. Melihat, siapa yang melihat? Allah, ya. Ya. Itu ala wajhil ijad dan khalq, ya. Tapi nanti fi'il itu ada kita lihat dari sisi lain, dari sisi qama bihi atau sadara minhu dan ittisaf. Ya, dua itu, ya. Ittisaf itu apa? Di sini misalnya, ya. Qara'a, ya. Qara'a Muhammadun. Qara'a itu sadara minhu atau qama bihi? Ya, sadara min Muhammad, ya kan? Kemudian bisa nggak kita mensifati Muhammad qara'a? Bisa nggak? Bisa nggak mensifati Muhammad? Bisa kan? Ya, qara'a Muhammadun, kita bisa mensifati Muhammad sebagai qari. Ya, bisa disifati. Tapi boleh nggak kita mensifati Allah qari? Ya, nggak bisa kan? Nah, berarti itu masuknya di sini. Ya. Kalau di sini menyembuhkan, fa'ilnya siapa? Allah. Boleh nggak kita mensifati Allah menyembuhkan? Boleh. Berarti ini masuk di sini dan masuk di sini sekaligus. Ya. Ya. Tapi yang fi'il dan fa'il majas dan hakikah itu nanti dilihatnya dari sini. Ya. Ini kita tidak melihat ini. Karena kalau ini dah semuanya Allah. Ya, pasti Allah semua. Ya, kita lihatnya di sini. Ya. Bisa nggak sesuatu itu disifati sadara minhu qama bihi dan ittisab, ya, dan disifati. Ya. Dari situ kita bilang qara'a Muhammadun, qira'ahnya sadara min Muhammad, ya. Kemudian Muhammad boleh disifati dengan qiraah, ya. Ja'a Zaidun, ya. Kita bilang ini sadara dari Zaid dan Zaid boleh disifati dengan maji, ya. Tuh, bisa kan bedakan fi'il yang bermakna ijad dan khalaq dan fi'il yang sadara minhu dan qama bihi wal ittisaf. Apa? Hilang titiknya.
Al-khalq. Al-khalq itu bisa bermakna makhluk. Hah? Iya kan? Paham ya? Ya. Al-khalqu ya, bukan al-haqlu. Ya. Apa? Bedanya fi'il lughawi dan fi'il istilahi. Fi'il lughawi itu yang kita lakukan, ya. Tangan bergerak, ya, jalannya, ya. Fi'il istilahi lafaznya, ya. Lafaz. Makanya pembahasan nahwu itu pembahasannya membahas tentang alfaz, bukan fi'il istilahi. Pembahasan nahwu itu pembahasannya tentang alfaz, ya. Kayak tadi, lam af'al itu fi'il secara lugawinya enggak ada. Ya, lam af'al syai'an, enggak ada fi'il secara istilahinya. Tapi secara lafaz, lam af'al itu fi'il istilahi. Ya, pembahasan nahwu itu di lafaznya, pembahasan kalau fi'il lugawi itu perbuatan kita, ya. Kita diam bilang lam af'al syai'an, itu fi'il secara istilahi, tapi bukan fi'il secara lugawi, ya kan? Oke, Ki. Kalau Allah semua kan ada hakikah jadi. Oke, binian udah belum? Kalau udah kita baca bukunya. Ada pertanyaan sampai sini? Lakian? Lakian masih bangun lah. Oke, kita baca ya kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelumnya matannya i'lam annal majaz imma an yakuna fil isnad. Isnad itu apa? Huwa dhammu kalimatin walau hukman ila ukhra. Kita tambahi kait tadi apa? Walau hukman, ya, ala wajhin yufid. Ya. Wa qauluna walau hukman, ya. Kita tadi ditambahkan walau hukman itu fungsinya apa? Li idkhali ma yu'awwalu bil kalimah, untuk memasukkan sesuatu yang kita takwilkan dengan kalimah, untuk memasukkan jumlah yang bisa ditakwilkan menjadi kalimah, ya. Walau jumlatan, ya, meskipun itu jumlah, ya, untuk memasukkan sesuatu yang bisa ditakwilkan dengan kalimah, bisa ditakwilkan menjadi kalimah walau jumlatan, meskipun itu jumlah. Nahu Zaidun qama abuhu, ya, Zaidun qama abuhu itu isnad daripada jumlah, ya, isnad qama abuhu, jumlah qama abuhu kepada Zaid, tapi jumlah qama abuhunya bisa ditakwilkan menjadi kalimah, yaitu qaimul ab, ya. Kemudian wa imma, majaz itu bisa juga an yakuna fil kalimah, majaz yang terletak di dalam kalimah. Wahya qaulun mufradun. Ini nanti kita bahas pas membahas tentang isti'arah dan majaz mursal. Isman kanat au fi'lan au harfan, ya, kalimat itu bisa di isimnya, bisa di fi'ilnya, bisa di hurufnya, ya. Wa imma an yakuna fil murakkab, ya, majaz juga bisa terletak di kalimat, ya, yang murakkab, yakni al isnadi, ya, murakkabnya murakkab isnadi, karena murakkab banyak, ada murakkab mazi, ada murakkab idafi dan lain-lain. Di sini yang dimaksud adalah murakkab al isnadi. Al isnadi di sini berbeda dengan isnad tadi, ya, karena di isnad tadi kita memasukkan
faidah yang naqisah. Ya, di murakab isnadi di sini faidahnya cuman faidah tammah saja. Ya. Oke. Fal majazu fil isnad, ya, majaz fil isnad atau majazul aqli, ya, majaz aqli dinamakan juga majaz fil isnad. Ya. Khabariyan kana au insya'iyan, ya. Majaz aqli itu bisa terletak di khabar, di jumlah khabariyah, bisa terletak di jumlah insya'iyah, ya. Kalau jumlah khabariyah misalnya contohnya adalah banal amiru al-Madinah misalnya, ya. Raja membangun kota. Yang membangun siapa? Yang membangun al-ummal, ya kan? Nah, berarti apa? Kita menyandarkan ummal, harusnya menyandarkan fi'il membangun itu kepada ummal, fa'il hakikinya. Tapi kita tidak menyandarkannya ke situ. Kita justru menyandarkannya ke raja. Ya, padahal raja duduk aja di kursi kan. Nah, berarti apa? Menyandarkan fi'il bukan kepada fa'il aslinya. Di situ majaz, ya. Majaz. Ya, rajanya bisa jadi sebab karena raja yang memerintahkan. Ya. Itu jumlah khabariyah. Kalau jumlah fi'liyah, jumlah insya'iyah, ya misalnya apa? Ya. Waqila ya ardu bla'i misalnya, ya. Ya, ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i, ya kan? Wahai tanah, ya wahai tanah, wahai bumi, ya ibla'i, ya telanlah air, ya ketika banjir Nabi Nuh, ya Nabi Nuh kan setelah banjir lalu Allah perintahkan, ya ardu bla'i, ya wahai bumi, apa namanya, telanlah air ini, wa ya sama'u aqli'i. Sama udah berhenti hujan, memerintahkan kepada bumi. Bisa nggak memerintahkan kepada bumi, ya kan? Memerintahkan kepada langit. Itu kan majaz, ya. Atau ya Haman, ya ibni li sarhan, kata Firaun. Haman itu Firaun kan? Ya, ketika Firaun minta dibangunkan benteng yang tinggi, ya supaya bisa bertemu Tuhannya Nabi Musa. Ya, ya Haman ibni li sarhan, ya. Nah, Firaun ibni di situ fi'il amar. Fi'il amar itu berarti dia insya, ya kan? Bukan khabar. Nah, fi'il amar insya, di sana ada isnad. Ya, di dalam setiap fi'il itu ada, di dalam setiap fi'il amar itu juga ada isnad. Ibni ay anta, ya kan? Ibni dan anta. Antanya kembali ke mana? Antanya kembali ke Haman, ya kan? Yang membangun tadi Haman apa bukan? Ya, bukan kan? Berarti apa? Di fi'il amar juga ada isnadnya, dan isnadnya kadang juga berupa majaz, ya. Kayak Allah memerintahkan bumi tadi untuk untuk menelan air-air yang banjir lautan tadi, ya. Memerintahkan kepada bumi. Yang membuat air itu masuk ke bumi siapa? Allah sendiri kan? Ya, tapi Allah menggunakan sigat memerintahkan kepada bumi. Ya, berarti apa? Perintahnya itu majaz. Ya, padahal yang melakukan Allah sendiri, bukan buminya yang melakukan. Ya, itu majaz akli yang terletak di insya, ya. Nanti ketika kita membahas mulabasah itu semua akan kita bahas, ya. Kemudian majaz akli itu apa? Huwa isnadul fi'li. Ya, kita udah bahas hakikah. Berarti kita tinggal baca bukunya. Huwa isnadul fi'li au isnadu ma fi ma'nahu, ya, ma fi ma'nahu ay ma'nal fi'lil asli, ya. Tadi udah saya jelaskan ma'nal fi'lil asli itu adalah huwal hadas, ya. Kalian udah paham makna fi'lil asli adalah hadas. Kenapa hadas? Li'annahu huwallazi dalla alaihi jauharul lafzi dunaz zaman. Karena hadas itu ditunjukkan oleh jauhar kalimat, ya. Kata darbun ditunjukkan dari kalimat dot, ra dan ba. Kata kitabah ditunjukkan dari kalimat kaf, ta dan ba-nya, ya. Sedangkan zamannya ditunjukkan dari hay'ahnya, ya, wazannya. Ketika wazannya berubah maka zamannya berubah. Tapi fi'il apa hadasnya tetap, ya. Maka yang tetap itu asli, yang berubah itu far'un, ya kan? Maka yang diserupakan dengan makna fi'il adalah diambil makna hadasnya saja, ya. Wa dzalika kal masdar, ya, sudah masdar tadi contohnya darbun. Masdar ya jelas dia mirip dengan fi'il karena masdar itu adalah hadas nafsuhu. Ya, masdar itu ya hadas, ya kan? Wasmul fa'il, ya misalnya qaim tadi. Qaim itu terdiri dari zat dan terdiri dari qiyam. Ya, di qiyam ada makna fi'il. Kemudian isim maf'ul. Isim maf'ul juga terdiri dari zat dan terdiri dari, ya misalnya contohnya apa? Madrub misalnya, berarti ada zat dan ada orang yang, ya zatnya orang yang dipukul, dan ada darabnya. Ya, dalam madrub itu ada zatnya, ada darabnya. Ya, berarti dia mirip dengan fi'il. Ya, sifat musyabbahah. Ya, misalnya hasanun. Ya, di dalam hasan itu ada zatnya, ada juga sifat husnun. Ya,
Nah, sifat husnun itu dari fi'il hasuna. Ya, berarti dia juga serupa dengan fi'il. Wasmu tafdil, ya ada afdalnya, ya ada ahsannya, ya ada aksarnya misalnya, terserah, ya. Wa zarab bermakna istiqrar, ya bermakna kain tadi. Kemudian jar dan majrur juga bermakna istiqrar dan kain, ya. Nah, itu semua adalah ma fi makna al-fi'il, ya. Ya. Kemudian majaz itu apa? Kita mengisnadkannya ila ghairi ma huwa lahu. Ya, ila ghairi ma ai ila ghairi syai'in, maknanya syai'in. Ya, syai'innya adalah musnad ilaih. Huwanya kembali kepada fi'il, ai al-fi'lu au ma fi maknahu lahu, ya. Ya. Lahu ai di dzalika syai'. Ai ila ghairi ma haqquhu an yusnadu ilaihi. Yaitu kita menisbahkan atau menyandarkan sesuatu kepada sesuatu yang bukan berhaknya, ya, bukan haknya untuk disandarkan. Ya, contohnya tadi menyandarkan fi'il kepada zamannya, misalnya harusnya menyandarkan fi'il, haknya adalah fa'il, ya. Fi'il itu haknya disandarkan kepada fa'il, ya, tapi kita menyandarkannya kepada zaman, kita menyandarkannya kepada sebab, kita menyandarkannya kepada tempat, misalnya, ya. Oke, tapi syaratnya majaz itu ada syaratnya, ya. Tidak bisa kita menyandarkan sesuatu tiba-tiba dia jadi majaz, ya. Misalnya apa? Misalnya ada datang dua orang, ya. Ada dua orang misalnya, satu Zaid, Zaidnya duduk, kemudian satu Umar, Umar datang, ya. Umar datang, Zaid duduk. Lalu kita bilang yang datang adalah Zaid, ya. Padahal tadi Zaid duduk, yang datang Umar, tapi kita bilang Ja'a Zaidun. Ya, itu kan menyandarkan fi'il bukan kepada fa'ilnya. Fa'il ja'a tadi siapa? Si Amr kan? Ya. Nah, tapi itu ada nggak hubungannya? Kalau nggak ada hubungannya berarti kita nggak bisa bilang itu majaz. Harus ada syaratnya. Ya, syaratnya adalah apa? Mulabasah. Nih, setelahnya limulabasatin. Ya, itu syaratnya, syarat majaz. Ya. Limulabasatin. Muta'alliqun bi isnad, ya. Kalimat mulabasah itu muta'alliq bil isnad, ya. Dia berhubungan dengan isnad. Ai isnad li ajlil mulabasah, maksudnya seperti itu. Ai isnadu ma dzukir li ajli mulabasatin, ya. Kita menyandarkannya, boleh menyandarkannya itu karena sebuah mulabasah. Mulabasah itu apa? Mulabasah itu munasabah, adanya hubungan, ya. Kita boleh menyandarkan sesuatu atau mengganti sesuatu menjadi majaz itu kalau ada hubungannya, ya. Yang mudah melihat hubungannya itu ketika di isti'arah, ya. Ya. Oke, misalnya apa? Misalnya kita bilang ra'aitu asadan yarmi itu, ya. Ya, di asad ini ada dua. Ada yang hakiki, haywan muftaris. Kemudian ada ar-rajul asy-syuja'. Kapan kita boleh menggunakan kata asad tapi yang dimaksud adalah ar-rajul asy-syuja', ya. Itu ketika ada mulabasah, ya, ada hubungan. Ada hubungan antara asad dengan haywan muftar dengan rajul syuja', ya, haywan muftaris dengan rajul syuja'. Mulabasahnya di mana? Mulabasahnya di sini, ya. Haywan muftaris itu dia yang paling disifati pemberani itu haywan muftaris, ya. Karena dia sama-sama suja, nah itu mulabasahnya di sini, ya. Ada hubungannya. Karena ada hubungan itu baru kita bisa menjadikan majaz, ya. Dan ini dijadikan wajhus syabah, ya. Karena ada hubungan. Kalau tidak ada hubungannya nggak bisa. Kita misalnya bisa ra'aitu fa'run yarmi misalnya, ya, ra'aitu fa'ran yarmi. Tapi maksudnya seseorang misalnya, apa hubungannya? Kesamaan dia dengan fa'rannya itu di mana? Harus ada, baru kita bisa mengitlaqkan orang terhadap, nah itu namanya mulabasah. Kalau nggak ada hubungannya nggak bisa, orang nggak bakal paham, ya, harus ada hubungannya, ya, itu namanya mulabasah. Begitu juga ketika kita bilang majaz, ya, majaz akli juga harus ada mulabasah, ya. Anbatar rabi'u al-baqla misalnya, kenapa kita menyandarkan menumbuhkan kepada musim semi? Karena ada alaqahnya, ada mulabasahnya. Mulabasahnya apa? Karena musim semi itu biasanya zaman tumbuh-tumbuhan itu sedang bersemi, ya kan? Berarti apa? Berarti ada mulabasahnya, ada munasabahnya. Ya, maka kita bisa menyandarkan. Ya, itu namanya mulabasah.
Ya, paham ya mulabasah ya? Misalkan orang ini kayak pemberani, Hmm. misalkan kayak sanad dia asadun, Hmm. dan ini lagi datang, Ya. dan semua orang paham kalau yang dimaksud asad itu inya Ah, sah kan? boleh. Boleh. Dan inya kadang pemberani. Nanti itu masuk dalam tujuan majas. Ya, tujuan majas itu kadang menghina, bukan memuji. Ya. Ya, mensifati orang dengan sifat lawannya. Ya, orang yang pengecut kita sifati dengan majas pemberani. Ya. Ya. Jangan terbongkar rahasia umum, jangan dibahas itu aja. Ya. Oke, li'ajli mulabasatin. Ai ta'alluqin. Nih, adanya hubungan, adanya ta'alluq bainal musnadi wa dzalikal ghair. Oke. Ya. Ada fi'il atau makna fi'il. Kemudian di sini ada al-musnad ilaihi al-haqiqi. Ya. Kemudian ada al-musnad ilaihi al-majazi. Ya. Mulabasah itu di mana? Mulabasah itu antara fi'il kepada musnad ilaihi majazinya ini. Ya, bukan antara musnad ilaihi hakiki dengan musnad ilaihi majazi, bukan. Ya. Mulabasahnya itu antara fi'ilnya dengan ini, dengan musnad ilaihi majazinya. Ya, misalnya tadi kata-kata anbatar rabi'u al-baqla, berarti mulabasahnya antara inbat dengan rabi'. Ya, bukan antara inbat dengan Allah. Ya kan? Oke. Mafhum enggak? Mulabasahnya harus dari fi'il, ya, dari fi'il kepada musnad ilaihi yang majazi, ya. Mulabasahnya antara fi'ilnya dengan musnad ilaihi majazi. Karena ada di sebagian kitab yang menyebutkan bahwa mulabasah itu antara musnad ilaihi hakiki dengan musnad ilaihi majazinya, bukan, ya. Tapi antara musnad antara fi'il dengan musnad ilaihi majazi. Ini yang harus ada hubungan, ya. Itu yang harus ada hubungan. Oke, kita baca. Ini perlu pemahaman nih. Ta'alluqin bainal musnadi wa dzalikal ghair alladzi usnida ilaihi yushabihu ta'alluqahu bima huwa lahu fi mutlaqi ta'alluq. Ya, kebanyakan ta'alluqnya ya enggak? Oke, gimana maksudnya ini? Ta'alluqun. Jadi, setiap majas itu harus ada mulabasah. Mulabasahnya di sini dimaknakan ta'alluq sama beliau atau munasabah. Ya, harus ada ta'alluq antara musnad ilaihi, antara musnad, ya berarti antara fi'il wa dzalikal ghair alladzi usnida ilaihi dengan musnad ilaih.
yang majazi karena ada ghairnya. Wa dzalikal ghair allazi usnida ilaihi. Nih, berarti ada ta'alluq antara fi'il dan maknanya ini dengan musnad ilaihi majazi, ya. Oke. Di sini ada ta'alluq. Harus kasih contoh ya. Tadi. Contohnya anbata rabi'ul baqla tadi, ya. Di sini kalau kita bilang ada musnad ilaihi hakikinya berarti apa? Anbatallah, ya enggak? Anbata Allah. Ya, kemudian anbata yang majazi anbata ar-rabi'. Ya. Di sini apa? Antara inbat kepada Allah itu ada ta'alluq, ya. Ta'alluq fi'il kepada fa'ilnya. Ya kan? Ta'alluq fi'il kepada fa'ilnya. Ini ada ta'alluq. Ya, anbata rabi' juga ada ta'alluq. Ta'alluq fi'il kepada zaman. Ya. Oke. Ya. Dalam anbata rabi'u al-baqla, pinian gede kelihatan enggak? Ya, anbata rabi'u al-baqla itu ada kalau hakikinya anbatallahu al-baqla, ya. Di sana ada ta'alluq fi'il dengan fa'il, ya. Kalau anbata rabi' ada ta'alluq fi'il dengan zamannya. Ya, ta'alluq. Berarti sama-sama ada ta'alluq, ya enggak? Nah, kata musannif di sini apa? Mulabasah itu adalah ai ta'alluqun bainal musnadi. Nih, ta'alluqun baina anbata musnadi wa dzalikal ghair allazi usnida ilaihi. Berarti apa? Musnad ilaihi majazi karena ada ghairnya. Ya, berarti apa? Ta'alluq antara inbat dengan rabi. Ya, sampai situ. Adanya ta'alluq antara inbat dengan rabi, bukan adanya ta'alluq antara inbat dengan Allah atau adanya ta'alluq antara Allah dengan rabi, bukan. Tapi antara fi'il atau makna fi'il dengan musnad ilaihi majazi. Kemudian apa katanya? Yushabihu ta'alluqahu, ya. Ta'alluq daripada fi'il kepada musnad ilaihi majazi itu mirip, ada kemiripan dengan atau sama dengan ta'alluq antara fi'il kepada musnad ilaihi hakiki. Ya. Di sini di mana kesamaannya? Di sini kita bilang ta'alluqnya ta'alluq fi'il kepada fa'il. Di sini ta'alluq fi'il kepada zaman, enggak ada kesamaan, ya enggak? Terus kata beliau apa? Fi mutlaqit ta'alluq, ya. Fi mutlaqit ta'alluq maksudnya apa? Asal ada ta'alluqnya aja. Ya, ta'alluq mutlak, bukan ta'alluq maksus. Ini kan ta'alluq maksus. Ta'alluq fi'il kepada fa'il itu maksus. Ta'alluq fi'il kepada zaman itu maksus. Tapi mutlaknya apa? Kalau mutlaknya itu udah ta'alluq saja, tanpa ada kait kepada fi'il, tanpa ada kait kepada zaman. Nah, kesamaannya itu di situ, di ta'alluq mutlaknya, bukan ta'alluq maksusnya. Makanya apa? Yushabihu ta'alluqahu bima huwa lahu fi mutlaqit ta'alluq, ya. Itu bahasa kitab tuh sering kayak itu. Ya, mutlaqit ta'alluq, ya. Ta'alluq tanpa ada kaitnya, ta'alluq kepada fi'il, tanpa ada kait ta'alluq kepada zaman. Jadi yang diserupakan bukan khusus ke khusus, tapi yang di umumnya. Berarti apa? Anggap seperti ini. Ya. Berarti apa? At-ta'alluq itu punya banyak, misalnya ta'alluq itu banyak, ta'alluq fi'il kepada fa'il, fi'il kepada maf'ul, ya. Di sini ya, fi'il kepada fa'il. Ya, fi'il kepada maf'ul, sabab misalnya. Di sini kepada zaman, ya, fi'il tambah zaman. Nih, kalau kita menyerupakan, ya, yushabbihu ta'alluqahu, kalau kita menyerupakan ta'alluq majaz, yang majaz ini dengan hakikah, langsung ke sini menyerupakannya, itu nggak bisa. Ya, menyerupakannya ke sini nggak bisa, tapi menyerupakannya ke atas. Ya, ta'alluq saja. Kalau ta'alluq kan sama-sama. Di sini ada ta'alluq, di sini ada ta'alluq. Tapi kalau ke sini sudah khusus, nggak bisa disamakan. Ada perbedaan. Ini ta'alluqnya kepada fa'il, ini ta'alluqnya kepada zaman. Beda kan? Tapi kalau kita bilang ini ada ta'alluq, ini ada ta'alluq, berarti sama. Nah, itu dimaksud dengan alladzi usnida ilaihi yushabihu ta'alluqahu bima huwa lahu fi mutlaqit ta'alluq. Ya. Ya, kalau di Azhar kita baca kitabnya diajari seperti itu. Ya, kata per kata itu kita kupas gitu.
memang membosankan, capek, berat gitu kan. Tapi yang kayak gitu yang bikin kita jadi ulama, yang kita bikin perhatian baca kitab itu. Banyak rahasia-rahasia keluar tuh dari kita cara membacanya seperti itu. Kalau bacanya lewat, oh ini paham saya seperti ini, lalu sampaikan pahamnya. Nah, itu baca cara modern, ya. Ya. Oke, kita lanjut baca ya. Yakni, ya. Yakni itu biasanya ketika mengibaratkan dengan yakni itu dari al-inayah kan, memperhatikan, ya, perhatian. Ya, diibaratkan dengan yakni biasanya kalimat di kalam setelahnya ini dibangun dari kalam sebelumnya, tapi tidak sarahatan, ya. Harus dengan perhatian baru kita dapat ngambil poinnya. Makanya mereka mengibaratkannya dengan yakni. Tapi kalau misalnya di sebelahnya sudah ada, kita tinggal bilang ai, ya, ai. Kalau di sini dia bilangnya yakni, berarti apa? Berarti kalam ini sebenarnya ada di kalam sebelumnya, tapi kita kalau orang yang nggak perhatian, dia nggak ketemu, ya, maka dikasih yakni. Ya, yakni itu menjelaskan yang sebelumnya belum dipahami, ya. Yakni, ya, makanya ibaratnya dengan al-inayah, ya, yakni. Ya, yakni annal fi'la au ma fi ma'nahu al-mabniyu lil fa'il. Ini kan udah tadi kita jelaskan, ya. Al-mabniyu lil fa'il haqquhu an yusnad ilal fa'il. Ya. Fa'ilnya apa? Alladzi qama bihi. Ya, mata misalnya. Alladzi qama bihi al-fi'lu wattasafa bihi huwa. Ya. Tadi kan apa? Fi'ilnya harus ada qama bihi sadara minhu ditambah dengan ittisaf. Ya, ini maksudnya. Ya, alladzi qama bihi al-fi'lu wattasafa huwa bihi indal mutakallimi fi dhahir. Ya, indal mutakallim itu kait nanti i'tiqad mutakallim, ya. Kalau mutakallimnya misalnya orang kafir, ya, berbeda dengan mutakallim yang orang muslim, ya. Ya, kalau mutakallimnya bohong misalnya, ya, dia menyampaikan sesuatu yang hakikah, ya, sesuatu yang hakikah misalnya apa? Dia menyampaikan hakikah, tapi keyakinan dia itu bohong, ya. Dia bohong, niatnya bohong, tapi yang disampaikan hakikah. Ada kan orang kayak gitu? Ya, niatnya bohong tapi yang disampaikan hakikah, itu gimana nanti jadinya? Nah, itu dikait indal mutakallim. Ya, nanti kita bahas. Ya. Oke, fa idza usnida ila ghairil fa'il, ya, kalau dinisbahkan kepada ghairil fa'il min maf'ulin, kalau fi'il yang mabni lil ma'lum kita sandarkan kepada bukan fa'ilnya, kita sandarkan kepada maf'ulnya atau kita sandarkan kepada masdar atau zarab, ya. Likaunihi mulabisan, tapi syaratnya apa? Syaratnya harus ada munasabah atau ta'alluq, ya. Harus ada mulabasah. Yakunu isnadu dzalikal fi'li lidzalikal ghair lil mulabasah majazan. Maka itu jadi majaz, ya. Wa kadza al fi'lu al mabni lil maf'ul. Ini semua membahas tentang kata-kata yakni tadi. Padahal ini semua sudah ada di kata-kata sebelumnya tadi, ya kan? Wa kadza al fi'lu al mabni lil maf'ul haqquhu an yusnada lil maf'ul bihi, ya. Au ma jara majrahu, ya. Au ma jara majrahu itu atau yang bermakna dengan maf'ul bihi, sama dengan fi'il tadi nanti. Fa idza usnida li ghairihi kal fa'il li syabahihi bihi fil mulabasah, karena ada keserupaannya dalam mulabasah, ya tadi sama-sama ada ta'alluqnya, ya. Lisyabahihi bihi fil mulabasah yakunul isnad majazan, maka isnadnya juga majaz, ya. Gampang kan membedakan hakikah akliyah dengan majaz akli. Jadi syarat sebuah kalimat itu menjadi majaz, ya. Yang pertama, dia isnad kepada ghair, ya, isnad kepada ghair haqquhu an yusnad ilaih. Kemudian ada mulabasah dan ada qarinah, ya. Ada qarinah 3, ya. Ada mulabasah, ada qarinah. Isnadnya kepada yang lain. Kemudian ada mulabasah, ada qarinah, ya. Qarinah lumayan panjang. Mau diambil sekarang apa gimana?
Ya, udah 2 jam kita. Siap enak. Ya. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Ya. Dengan fi'il mabni maf'ul. Nanti itu masuknya di mulabasatin syatta. Sima Ramadan misalnya. Sima Ramadan. Sima, dipuasai Ramadan. Yang puasa itu bulan Ramadan atau orangnya? Sima ya. Sima Ramadan. Sima itu mabni lil majhul. Ya, nanti itu ada nanti ketika kita bahas mulabasatin syatta. Ya, li mulabasatin syatta. Yang mulabasahnya itu banyak nanti. Ya. Nanti contohnya bakal banyak, sabar. Kita hari ini membedakan antara hakikah dengan majas. Ya. Kalau udah itu nanti ketika masuk mulabasah enak, ya kan? Pokoknya kalau dia fi'ilnya mabni lil ma'lum, tidak disandarkan kepada fa'il, berarti majas. Ya, fi'ilnya mabni lil majhul, tidak disandarkan kepada maf'ul bihi, berarti majas. Nah. Itu definisinya, definisi hakikah dan majas. Ini definisinya paten, hampir semua kitab pakai itu. Ya. Hampir semua kitab pakai itu. Jadi kalau mau dihafal itu bagus. Karena kadang ada beberapa definisi dalam kitab itu beda-beda. Di sini mendefinisikan ada perbedaan sedikit. Tapi kalau majas dan hakikah itu sama. Hampir semua kitab sama seperti itu. Ya. Binian ada pertanyaan? Mafhum lah. Kena di absen nggak? Silakan. Ya, kita tutup dulu lah. Karena di absen. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون